Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu pemegang saham dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir melalui Zoom, YouTube Live ataupun video. Tak lupa, saya juga ingin menyapa kepada seluruh jajaran komisaris dan direksi PT Perma Plasindo Tbk. Sebuah kehormatan bagi saya, Irina Kastanya, untuk dapat menyapa seluruh tamu undangan secara virtual pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, perlu kami sampaikan bahwa acara pada hari ini dilaksanakan secara online atau virtual, dan seluruh tim yang hadir di lokasi sudah mendapatkan vaksinasi lengkap dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk dapat memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bangkit berdiri. Terima kasih, Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk lebih mengenal PT Perma Plasindo Tbk, mari kita saksikan terlebih dahulu pemutaran video profil PT Perma Plasindo Tbk. PT Perma Plasindo Tbk didirikan pada tahun 1992. PT Perma Plasindo atau biasa disebut BINO sebagai pabrikan dan distribusi dalam bidang peralatan kantor ke seluruh Indonesia, memiliki lisensi untuk memproduksi peralatan kantor yang bermutu tinggi dengan merek Bantex sejak tahun 1986. Bantex merupakan sebuah merek peralatan kantor yang sangat terkenal di Eropa. Mereka memiliki pabrik sendiri dan telah memberikan lisensi untuk mendistribusi dan memproduksi produk-produk mereka dengan merek Bantex kepada distributor yang berada di lebih dari 70 negara yang tersebar di 6 benua, termasuk BINO di Indonesia. BINO menjual peralatan kantor dengan merek internasional dan setiap produknya merupakan pemimpin dalam pasarnya masing-masing. BINO mendistribusikan Bantex, Elba, Kleenex, Apli, Lira, Siren, dan beberapa merek unggulan lainnya untuk peralatan kantor. BINO telah mengadakan ekspansi dan investasi dalam usaha untuk memberikan tingkat pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan. Kantor dan pusat distribusi BINO seluas 25.000 meter persegi terletak di kawasan industri Sentul. Dengan dioperasikannya pusat distribusi ini, akan meningkatkan kemampuan pelayanan BINO dalam menjamin kepuasan pelanggan. BINO memiliki pabrik di 3 lokasi, yaitu di kawasan industri Sentul, Klaten, dan Batam.
yang memproduksi semua produk-produk perseroan. Hingga saat ini, Bino memiliki 12 cabang, 6 distributor, 9 point of sales, dan 2 distribution center sebagai jaringan distribusi yang senantiasa memberikan pelayanan dan pengiriman barang yang tepat waktu kepada para pelanggan dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Demikianlah video profil PT Permaplasindo Tbk. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan jajaran direksi PT Permaplasindo Tbk yang hadir pada saat sore hari ini. Bapak Kristanto Wijaya selaku Direktur Utama. Ibu Linda Hamida Ismadi selaku Direktur. Bapak Lifonda selaku Direktur. Bapak Arman Dharma Laksana selaku Direktur. Hadirin sekalian, itulah jajaran direksi dari PT Permaplasindo Tbk. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan, perkenankan saya untuk dapat menyampaikan susunan acara pada hari ini, di mana acara akan dimulai dengan paparan dari Direksi PT Permaplasindo Tbk tentang gambaran umum perseroan atau profil perseroan, kinerja tahun 2021, proyeksi 2022, dan strategi perseroan. Dan nantinya akan ditutup dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom Q&A yang tersedia di platform Zoom Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini Kamis 30 Juni 2022, PT Permaplasindo Tbk melalui paparan publik akan menyampaikan tentang gambaran umum perseroan. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Kristanto Wijaya selaku Direktur Utama PT Permaplasindo Tbk. Kepada Bapak Kristanto kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para investor, para calon investor, para tamu undangan, juga rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada saat ini, baik secara fisik maupun virtual. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pemaparan publik PT Permaplasindo Tbk untuk tahun 2022. Saya akan mulai dengan profil dari perusahaan, di mana PT Permaplasindo ini berdiri dari tahun 1992 sebagai perusahaan holding company yang membawai seluruh perusahaan di dalam Bino Group. Sementara Bino Group sendiri sebenarnya berdiri sejak tahun 1986, di mana kami memiliki lisensi untuk memproduksi alat tulis kantor merek Bantex dari Denmark. Berikutnya saya akan coba sampaikan di sini adalah range produk yang sebenarnya kita distribusikan. Salah satu yang utama bermerek Bantex, yang sebagian sudah diproduksi juga lokal di Indonesia, dan bisa dilihat di sini adalah range produk kami yang banyak dipakai atau kami dedikasikan untuk segmen perkantoran. Selain segmen perkantoran, kami juga memiliki range produk yang juga didedikasikan untuk segmen di sekolah, di mana produk-produk ini tentunya sebagian telah menemani anak-anak Bapak Ibu sekalian dalam kesehariannya di sekolah. Untuk melengkapi range produk yang kita distribusikan, kita juga memiliki produk-produk yang sebenarnya kita dedikasikan untuk hobi, art and craft, dan juga fine art atau para artis untuk berkarya. Di sini ada merek Kensen, ada merek Copic, dan juga Das yang sesuai untuk penggunaan melakukan modeling, melakukan kegiatan atau hobi, menyalurkan hobi Bapak Ibu sekalian untuk berkreasi dalam bidang seni. Kemudian
selanjutnya kita juga mendistribusikan kertas. Kita sebut banyak orang sampaikan di sini adalah kertas-kertas fotokopi yang memang banyak menemani kita di keseharian kita, baik di rumah, di sekolah maupun di kantor. Itu adalah range produk yang kita distribusikan. Sebagian dari produk-produk ini tentunya juga menemani keseharian Bapak Ibu sekalian, baik di kantor, di rumah maupun anak-anak Bapak Ibu sekalian di sekolah. Berikutnya adalah jaringan distribusi. Tentunya dengan sedemikian banyak produk yang kita punyai di dalam portfolio produk kami juga membangun jaringan distribusi untuk mendistribusikan ini di seluruh wilayah Indonesia. Di antara jaringan tersebut, sebenarnya kita setelah memiliki 12 cabang yang memang dimiliki atau kita kendalikan langsung di situ, termasuk tim penjualan, termasuk logistik yang dengan adanya cabang-cabang ini kita yakini bisa lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian atau market setempat. Kita saat ini memiliki 12 cabang, memiliki 6 distributor, memiliki 9 point of sale dan juga 2 distribution center di Jakarta dan Surabaya. Nah, dari gambar ini kita juga melihat bahwa kita masih punya cadangan market yang belum benar-benar kita develop dan akan menjadi target berikutnya di sisi Indonesia Timur yang tentunya juga berkembang sangat-sangat pesat saat ini. Berikutnya lagi di sini adalah gambaran mengenai segmen yang kita layani di market. Di sini untuk market domestik kita mensuplai hampir ke semua channel yang ada di market. Kita mulai dengan traditional market, di mana kita melayani langsung sebenarnya para pemain grosiran di toko-toko tradisional, di mana mereka punya jaringan juga untuk membawa produk ini menyebar ke seluruh wilayah Indonesia secara tradisional, di mana barang ini melengkapi semua kebutuhan atau portfolio barang-barang stationery yang dijual di toko-toko tradisional, baik di kota-kota besar atau kota-kota nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya. Di luar segmen tradisional kita juga melakukan direct supply ke corporate market, di mana para perusahaan yang membutuhkan stationery juga kita bisa melayani langsung di situ, termasuk barang-barang spesifik yang dibutuhkan dengan tingkat customisasi tertentu. Kita juga siap untuk melayani mereka itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Segmen berikutnya adalah modern retail atau modern trade channel, di mana di situ adalah para reseller, di mana ada di situ hypermarket, ada di situ toko buku, dan juga para pemain online sebenarnya yang juga saat ini berkembang dengan sangat-sangat cepat dengan platform penjualan online. Nah, di dalam struktur segmen penjualan kami ini kita tentunya juga menjaga sehingga para pemain di masing-masing channel ini bisa bekerja, bisa menikmati margin yang cukup untuk beroperasi sehingga kita bersama-sama bisa melayani para langganan dengan sangat-sangat baik. Berikutnya, tentunya karena kita juga melakukan produksi, kita melakukan distribusi tidak lepas dari beberapa standar atau sertifikasi. Beberapa dari sertifikasi yang kita peroleh saat ini yang menurut kami cukup penting saya tampilkan di sini. Pertama adalah FSC. Kita punya sertifikasi FSC untuk produk-produk terkait dengan turunan dari produk-produk kayu atau kehutanan, terutama kertas dan juga board yang kita pakai sebagai bahan baku dari barang-barang kita.
Sertifikasi ini adalah sertifikasi internasional yang menjamin bahwa asal barang itu tidak merusak lingkungan. Berikutnya yang kedua adalah sertifikasi dari Ecolabel dari Kementerian Lingkungan Hidup di Indonesia. Di sini adalah swadeklarasi di mana kita adalah salah satu dari perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ini, sehingga barang-barang kita dijamin lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikutnya lagi adalah sertifikasi SEDEX, di mana sini adalah sertifikasi social compliance, di mana apa yang kita lakukan itu tentunya sesuai dengan standar-standar social compliance yang di mana terkait dengan bagaimana kita melakukan para karyawan kita dan juga para pekerja di dalam perusahaan. Yang terakhir tidak kalah penting adalah logo top brand yang selalu konsisten kita peroleh dari tahun 2011, membuktikan bahwa support dari para customer kepada kita itu cukup baik sampai hari ini, dan kita berterima kasih untuk itu, dan harapan kita tentunya dengan adanya sertifikasi ini dan juga penghargaan yang kita peroleh akan membawa kita untuk terus berkarya di masa-masa yang akan datang. Dari sisi market internasional, kita tentunya selain mensuplai market domestik, kita juga punya market ekspor, di mana kita mendevelop ataupun memiliki jaringan market di situ di Asia, di Australia, di Afrika Selatan, dan juga di negara-negara Eropa sebenarnya. Jadi produk-produk yang kita produksi kita ekspor kembali ke beberapa negara tersebut. Besar harapan kami bahwa ke depan juga market ini akan juga membesar seiring dengan berkembangnya perusahaan kami. Ini adalah gambaran mengenai struktur PT Perma Plasindo Tbk, di mana di sini kita memiliki 7 anak perusahaan yang masing-masing bergerak di bidang produksi, distribusi, dan juga supporting industries untuk bidang stationery yang kita gelutin sampai hari ini. Ini adalah detail per masing-masing anak perusahaan. Yang paling atas adalah PT Batara Indah. PT Batara Indah adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufacturing untuk memproduksi barang-barang stationery yang kita pasarkan. PT Bino Mitra Sejati adalah perusahaan distribusi untuk lokal, untuk domestik, di mana kita mendistribusikan barang-barang kita untuk menjangkau customer di domestic market. Kemudian PT Batara Indah Mulia adalah perusahaan manufacturing yang berlokasi di Batam, yang produknya sebagian besar diekspor. Berikutnya adalah Anugraha Karsa Industria, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang lem industri, yang khususnya untuk mensupport juga pabrik atau manufacturing arms yang kita miliki saat ini. Berikutnya adalah PT Apli Stationery yang bergerak dalam bidang label, dan yang terakhir adalah Bino Digital Solution yang memang kita dedikasikan untuk mendevelop teknologi terkait juga dengan berkembangnya digitalisasi, termasuk dalam hal ini di bidang dokumen dan pengarsipan. Di sini adalah jajaran Dewan Komisaris dan juga direksi PT Perma Plasindo Tbk. Ada Bapak Wilianto Ismadi sebagai komisaris utama, ada Bapak Arwan Sunardi sebagai komisaris, dan Bapak Hengki Tenner sebagai komisaris independen. Di jajaran direksi ada saya sendiri, kemudian ada Ibu Linda Haminda Ismadi, Bapak Livonda, dan Bapak Arman Dharma Laksana. Mengenai kinerja di tahun 2021, kita melihat bahwa tahun 2021 masih cukup menantang untuk kita. Namun kita hari ini bersyukur bahwa
Apa yang kita capai tentunya memberikan harapan untuk ke depan yang lebih baik. Dari sisi penjualan, kita bisa melihat bahwa kita bisa mencapai angka penjualan yang stabil dibandingkan tahun 2020 sebelumnya. Kemudian dari sisi laba bersih, kita bisa melihat bahwa kita berhasil menaikkan laba perusahaan sebesar 221% dibanding tahun 2020. Di tahun 2021 ini lebih baik. Kemudian dari sisi liabilitas, kalau dilihat kita menurunkan liabilitas sampai sekitar 51%. Ekuitas meningkat sebesar 59%, dan aset juga meningkat sekitar 12%. Tentunya gambaran ini cukup memberikan optimisme bagi kami tim direksi PT Permaplasindho untuk lebih melangkah ke depan dengan pencapaian yang lebih baik. Sementara untuk tahun 2022, beberapa hal yang akan saya highlight di sini. Pertama adalah terkait dengan pencapaian penjualan di kuartal pertama tahun 2022 ini. Kita berhasil meningkatkan penjualan sebesar 2,7% di tahun 2022, dan kita kalau dilihat dari sisi laba bersih, kita mendapatkan peningkatan laba yang cukup besar, hampir 500% di situ di kuartal pertama tahun 2022. Besar harapan kami bahwa situasi ini kita bisa pertahankan sampai dengan kita mengakhiri tahun 2022 dengan adanya pelonggaran kegiatan masyarakat dan juga tingkat pandemi COVID yang lebih terkendali. Tentunya kita sama-sama berharap bahwa tahun ini akan jauh-jauh lebih baik daripada tahun 2021 nantinya. Beberapa strategi yang kita lakukan sebenarnya di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah kita akan tetap meningkatkan kapasitas produksi dan mempertahankan supply dari produk-produk Bantex kita di lapangan. Jadi kita mempersiapkan anak perusahaan PT Batara Indah dengan mesin-mesin tambahan. Yang sudah terjadi saat ini adalah mesin blowing polypropylene untuk memproduksi stationary pocket. Kemudian kita memiliki mesin extrusion polypropylene bicolor untuk melengkapi dan mendevelop produk-produk baru untuk kita launch di market juga saat ini. Berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah jaringan distribusi. PT Binu Mitra Sejati yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan distribusi di Indonesia tentunya terus berusaha memperluas jangkauannya. Sampai saat ini di tahun 2022 kita memperluas daerah sampai di Malang, Kendari, Parepare, itu sudah mulai kita develop di sana. Sementara yang dalam proses masih ada di Bangka, Lubuk Linggau, Madiun, sedang dalam proses sampai hari ini. Namun kita yakini juga daerah-daerah tersebut akan terus kita develop karena memiliki potensi untuk juga memperlancar suplai barang ke konsumen. Berikutnya adalah mengenai service level. Jadi layanan tepat waktu dan juga sesuai dengan kebutuhan. Saat ini banyak masalah terjadi di bidang logistik, di mana flow barang kadang-kadang bermasalah, namun kita akan menjaga bahwa ketersediaan barang itu selalu ada dekat dengan customer. Jadi ini adalah salah satu poin penting sebenarnya bagi industri yang kita geluti ini, bahwa pada saat orang membutuhkan barang mereka tidak akan menunggu lama, inginnya segera masalahnya yang terjadi atau pengen dibeli barangnya langsung ada dan bisa digunakan. Jadi availability barang ada menjadi prioritas bagi
PT Bino Mitra Sejati untuk menjamin bahwa barang-barang itu ada di market. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kinerja manajemen. Ada dua hal sebenarnya yang kita kelola saat ini dengan sangat hati-hati adalah bahan baku, di mana tren kenaikan bahan baku itu tidak terhindarkan sebagai imbas turunan dari kenaikan semua barang komoditi dan juga sulitnya logistik dari sisi internasional juga, sehingga cost itu cenderung naik. Namun di saat yang sama juga kita mengerti bahwa situasi dari pandemi COVID belum sepenuhnya pulih. Jadi kita berusaha untuk mengelola dua urusan ini, jadi bahan baku kita kendalikan, kemudian cost logistik juga kita kendalikan, sehingga kita bisa mencapai proyeksi tahun 2022 ini sesuai yang kita inginkan. Yang terakhir adalah mengenai teknologi. Dengan adanya proses digitalisasi yang terjadi di mana-mana, termasuk di dalam urusan kita bekerja, maka kita tidak lepas dari pengembangan teknologi. Ini juga jadi bagian dari Bino sebenarnya untuk berinvestasi di situ. Kita sudah mulai dengan hybrid e-filing yang saat ini sudah live, ada di web version yang bisa dipakai dan digunakan. Kemudian kita akan segera melengkapi dengan mobile version yang sekarang ini sedang di-develop untuk kemudian melengkapi solusi web version tersebut, sehingga akan lebih ramah untuk para user dan meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan produk ini. Di dalam slide ini juga kita melihat ada beberapa gambaran terkait dengan produk hybrid e-filing kami, di mana tentunya banyak dokumen-dokumen fisik yang sekarang ini masih kita gunakan dan masih belum bisa ditukar atau diganti dengan full digital. Jadi yang ada adalah produk-produk fisik tersebut didigitalkan dan kemudian disimpan di komputer atau di handphone. Namun keunggulan produk ini adalah pada saat kita suatu hari perlu dokumen fisik aslinya, kita bisa dengan mudah menemukannya. Dan itu adalah bagian dari kombinasi dari solusi digital dan solusi fisikal dari filing produk yang kita geluti saat ini. Ini adalah gambaran di mana di dalam web-based application tersebut juga terdapat penanda lokasi di mana dokumen fisiknya itu ada. Sehingga ini memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menemukan dokumen pada saat diperlukan dengan sangat cepat. Terakhir adalah bentuk kira-kira mobile application yang akan link atau melengkapi dengan web versionnya, sehingga bisa sangat-sangat mudah digunakan karena kita semua juga tentunya memiliki handphone yang selalu berdekatan sama kita. Demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terhadap PT Perma Plasindo Tbk. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kristanto Wijaya selaku Direktur Utama PT Perma Plasindo Tbk. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir secara virtual, sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh partisipan di Zoom yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung saja mengetik pertanyaannya di kolom Q&A yang tersedia di platform Zoom Bapak Ibu masing-masing. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dari Bapak Lingga Sijabat, jurnalis. Sampai di mana perkembangan Bantex Digital Solution atau Bantex Hybrid e-filing? Kami persilakan kepada Bapak Direksi, mungkin Bapak Kristanto atau Bapak Lifonda yang akan menjawabnya. Kami persilakan. Pak Fonda mau jawab? Ya. Silakan, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Lingga Sijabat. Untuk Bantex Hybrid e-filing,
web versionnya sudah bisa digunakan dengan mengakses di www.efilling.bantexapp.com. Di sana bisa mulai mencoba bagaimana mengoperasikannya. Dan untuk melengkapi itu, di mana tadi Pak Kristanto sudah membicarakan bahwa sedang di-develop untuk mobile application-nya. Nah, mobile application ini memang sebentar lagi kita akan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa di-launching di Google Play Store sementara. Lalu akan diikuti di iOS atau Apple Store. Nah, demikian jawaban dari saya bahwa yang web version sudah bisa dipakai dan akan diikuti oleh mobile application nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Livonda. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Randi S, manajemen konsultan. Bagaimana keyakinan manajemen terhadap pencapaian di tahun 2022? Silakan Bapak Direktur. Baik, yang ini saya coba jelaskan di sini. Posisi tahun 2022 kami meyakini sebenarnya kondisinya akan jauh lebih baik untuk kita dibanding tahun 2021. Saya kembali ke slide proyeksi tahun 2022. Ada dua poin yang sebenarnya saya mau sampaikan di situ. Di sisi penjualan kita melihat bahwa penjualan kita di kuartal 1 di situ sedikit ada peningkatan dibanding kuartal pertama tahun 2021. Nah, namun bedanya adalah pada saat tahun 2022 ini kita melihat bahwa pembatasan kegiatan itu mudah-mudahan tidak terjadi. Namun sampai hari ini kita melihat juga ada optimisme di situ bahwa semua pekerja sudah sebagian besar kembali ke kantor. Dan kemudian sekolah akan mulai secara fisik di back to school atau tahun ajaran baru yang akan segera kita jalani bersama nanti anak-anak kita. Dan itu memberikan optimisme bahwa dengan kembalinya aktivitas ini tentunya aktivitas perusahaan atau perseroan juga akan jauh lebih baik dari sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah laba bersih. Kita melihat laba bersih di situ meningkat dengan cukup tinggi di situ. Kita berhasil untuk mengelola biaya dalam hal ini untuk pada akhirnya tentunya memberikan kontribusi laba kepada perusahaan kita menjaga itu sampai dengan akhir tahun 2022. Dari sisi liabilitas kita melihat bahwa itu ada peningkatan. Itu murni untuk modal kerja di mana kita mempersiapkan benar-benar untuk kembalinya aktivitas masyarakat. Dengan demikian kita melakukan antisipasi juga termasuk juga mengantisipasi kenaikan-kenaikan bahan baku yang terjadi. Sehingga dengan cara ini kita akan meyakini untuk kita akan selalu eksis di pasar dan mudah-mudahan dengan situasi yang terus membaik tentunya performance ini kita akan bisa pertahankan sampai dengan akhir tahun 2022. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Kristanto Wijaya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Lukmaksono, investor. Berapa nilai rupiah per saham untuk dividen? Kami persilakan. Pak Arman mungkin bisa bantu jawab, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya coba menyampaikan kembali atas keputusan untuk membagi dividen di atas laba tahun 2021. Dividen yang akan dibagi sebesar Rp1 per lembar saham. Sehingga total dividen yang akan kita bagikan ke para pemegang saham adalah Rp2.175.650.000. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arman. Apakah masih ada lagi pertanyaan?
Mas, ini Anda nggak anggap itu IPO itu. Baik, ada pertanyaan lagi, akan saya bacakan dari Bapak Dimas dari Kontan. Berapa capex yang disiapkan Bino di tahun ini? Untuk apa saja penggunaannya? Dari mana sumber pendanaan capex tersebut berasal? Pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, seberapa besar kontribusi pendapatan yang diperoleh dari Bantex e-filing? Apakah Bantex e-filing sudah menjangkau seluruh Indonesia? Apakah kehadiran Bantex e-filing ini merupakan salah satu antisipasi Bino mengatasi potensi penurunan penggunaan kertas di masa depan? Lantas, bagaimana nasib bisnis peralatan kantor dari kertas milik Bino? Kami persilakan. Baik, menarik pertanyaannya. Pertanyaan pertama dulu, mengenai capex yang disiapkan Bino tahun ini. Kita itu masih punya PR sebenarnya untuk merealisasikan dana hasil IPO, di mana masih tersisa sekitar 2,8 atau 3,8 miliar. Jadi 3,8 miliar itu kita akan spend. Satu adalah untuk investasi mesin seperti di dalam rencana penggunaan dana IPO, termasuk mesin extrusion yang tadi saya sampaikan yang masih sebagian baru dibayar, sisanya akan diselesaikan dalam tahun ini. Kemudian yang kedua adalah pembelian tanah yang sekarang ini baru terjadi sebagian karena masih menunggu proses legal yang terjadi dengan notaris. Jadi 3,8 itu adalah capex yang akan kita spend tahun ini. Di luar itu sebenarnya kita banyak konsentrasi di modal kerja, di mana modal kerja yang kita siapkan itu sekitar 5 sampai 7 miliar yang ada di sudah standby di rekening di bank, termasuk juga dana pinjaman dari bank. Tadi kalau ditanya asalnya dari mana, karena itu plafon yang kita miliki, yang tentunya selama pandemi itu kita kembalikan. Pada saat tadi dilihat di tahun 2021 posisi liabilitasnya berkurang cukup besar, sebagian adalah mengurangi hutang-hutang bank. Namun pada saatnya kita sekarang ini kembali ke market, tentunya kita mengantisipasi itu dengan menaikkan stok barang dan juga stok bahan baku. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, seberapa besar kontribusi pendapatan yang diperoleh dari Bantex e-filing sampai saat ini tidak ada. Karena produk ini memang dalam proses untuk di-develop dan disosialisasi dan disempurnakan. Start awalnya semua bisa pakai dengan gratis. Sampai level tertentu baru kemudian akan mengenerate sebenarnya income nantinya terkait juga dengan user-user yang menggunakan dan merasakan manfaatnya itu akan secara otomatis akan terjadi. Pada saat kita sekarang sedang mendevelop mobile apps-nya melengkapi web application, bayangan saya setelah itu terjadi, proses itu akan monetisasinya akan mulai terjadi. Memang tidak akan langsung sedemikian besar, namun saya meyakini ini adalah solusi sebenarnya untuk mengkombinasikan bahwa cara kerja saat ini itu sudah berbeda. Nah, kalau kita kembali kepada dokumen, sebenarnya kita berkaca pada apa yang kita lakukan sehari-hari pada saat kita menyimpan sesuatu, kita meyakini sebenarnya suatu hari saya akan butuh apa dokumen yang saya simpan ini gitu. Nah, dalam kondisi itu dokumen ini harus cepat bisa ditemukan. Kalau nggak cepat ditemukan, lupa taruhnya di mana atau nyarinya juga kagak bisa. Itu ya fungsi dari disimpan tadi akan menjadi hilang gitu. Nah, ini adalah solusi gitu. Dengan adanya proses digitalisasi, tentunya hal ini akan mempercepat Bapak Ibu sekalian menemukan dokumen tersebut dengan kata kunci yang kita ingat, itu akan bisa ditemukan. Namun, sekali lagi, pada saat kita masih di Indonesia dengan legal standard Indonesia itu, dokumen fisiknya nggak bisa hilang sama sekali. Jadi suatu hari kita butuh fisiknya, dokumen asli misalnya surat lahir anaknya kita gitu, mau daftar sekolah, digitalnya ada, pada saat butuh fisiknya ada di mana. Nah, inilah solusi sebenarnya untuk itu gitu.
Jadi tidak hanya di kantor tapi juga di rumah dan juga di sekolah itu semua bisa digunakan. Kemudian untuk berikutnya lagi adalah apakah potensi penurunan penggunaan kertas di masa depan. Sampai hari ini kita masih banyak menggunakan kertas. Sampai hari ini kita masih punya printer di kantor. Nah, dengan adanya ini berarti kita juga sebenarnya masih melihat bahwa kertas itu masih ada di sekitar kita. Kalau kita ke notaris bikin akte juga masih bentuknya fisik gitu sampai hari ini. Nah, ada dokumen-dokumen yang sekarang ini di-generate secara digital, iya. Terkait dengan misalnya faktur pajak online atau terkait dengan misalnya NIB perusahaan di-generate secara digital. Sebagian besar mereka masih di-print sampai hari ini. Apakah ada potensi itu nantinya bergeser? Iya. Makanya dengan pemikiran seperti itu kita mempersiapkan solusi ini. Jadi Bantex Hybrid e-filing tidak menggantikan fisiknya sebenarnya, tetapi melengkapi dokumen fisiknya agar lebih mudah dalam kita mencari, lebih mudah juga kita menyimpan karena masih kita butuh menyimpan fisiknya dan juga mengorganize sebenarnya pekerjaan-pekerjaan kita. Itu adalah bayangan atau apa yang kita yakini saat ini dan kita masih berdekatan dengan dokumen-dokumen ini. Kita meeting pun juga masih bawa kertas kadang-kadang gitu ya. Jadi saya meyakini kertasnya nggak akan hilang. Demikian. Jadi kalau ditanya terakhirnya bagaimana nasib bisnis peralatan kantor dan kertas milik Bino, akan tetap eksis sampai kapan. Saya demikian. Baik, terima kasih Bapak Kristanto Wijaya yang sudah menyampaikan informasi dan juga jawabannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi, seluruh investor, pemegang saham yang sudah hadir secara online di acara Public Expose tahunan PT Perma Plasindo Tbk. Akhir kata, saya Irina Kastanya menutup sesi Public Expose tahunan PT Perma Plasindo Tbk pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat sore.